Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat Manggala dimanapun berada. Tentunya harapan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan tentunya semuanya dalam keadaan bahagia. Nah, itu pastinya harapan semuanya ya. Jadi untuk kesempatan kali ini kita akan sedikit mengulas tentang perawatan perkutut dikala musim hujan, yang pada seperti saat ini di tempat saya kebetulan sedang hujan ya. Karena situasi sekarang cuacanya tidak menentu dan kadang hujan, kadang panas, dan malah sering hujannya pada saat ini. Tentunya kita sebagai pegiat perkutut tidak sedikit akan bingung atau bagaimana cara melakukan sebuah perawatan pada perkutut kita di kala musim yang tidak stabil seperti saat ini, yang tentunya lebih banyak curah hujannya daripada ketika panasnya. Padahal perkutut kita sangat membutuhkan performa yang tetap baik dan tetap nanggung dengan enak didengar. Harapan kita tentunya kan tetap perkutut kita tidak down atau tidak turun performanya ketika di musim hujan seperti saat ini. Nah, lantas bagaimana cara kita menyiasati agar perkutut kita tetap baik dan tetap kita bisa ngelaras seperti biasanya ketika musim panas dan lain-lain? Itu bagaimana biar perkutut kita tetap bisa kita nikmati ketika di musim hujan pun bisa kita dengarkan anggungnya dan lain-lain. Nah, sebenarnya ada beberapa cara untuk kita menyiasati agar perkutut kita tetap baik dalam segi suara di kala musim hujan maupun di cuaca tidak stabil. Jadi gini, mungkin yang pengalaman yang sering saya lakukan ya, ketika saya merawat perkutut baik hujan maupun tidak hujan, yang sering saya lakukan seperti ini. Misal contoh pertama, sebenarnya itu saya lakukan tidak hanya di kala musim hujan atau tidak stabil aja, tapi perawatan harian saya pun saya lakukan seperti ini. Berulang kali saya mengatakan, ketika kita merawat perkutut, pakailah air yang matang. Air yang matang itu poin pertama buat saya. Itu air matang itu sangat penting. Jangan dibandingkan ketika perkutut di alam. Di alam itu memang perkutut tidak memerlukan minuman yang dengan dia minum ibaratnya semaunya, minum di sungai, mau minum di air yang di sedapatnya dia, itu nggak ada masalah karena dia di alam, dia sudah teruji dengan kondisi dan lingkungan yang sangat serba dalam artian musim panas ya diterima, musim hujan ya diterima, kondisi dingin cuaca dingin, tapi dia sudah tertempa dengan alam, jadi tidak ada masalah dia memakan mentah, memakan bahkan minum yang asal-asalan yang mungkin airnya sedikit keruh pun akan tetap diminum ketika dia kehausan. Tapi berbeda ketika kita menyangkarkan pada perkutut, selayaknya ya memang berikan air yang matang. Itu ketika musim hujan maupun musim panas pun, kalau saya seperti saya pribadi tetap air matang. Ya, terbukti ketika di musim hujan ini si perkutut yang kita berikan ke air matang tidak turun performanya juga, karena dia minim untuk termasuk itu tubuhnya oleh kuman-kuman dari air yang mentah yang kita berikan. Ketika misalkan kita berikan air mentah setiap harinya, nanti ketika di musim hujan dia akan ngelukro istilahnya, dia akan turun performa. Nah itu makanya kita sering berulang kali menyarankan untuk memakan air yang matang. Itu adalah salah satu alasannya. Di kala musim yang tidak stabil pun akan tetap hajar, performanya tetap tidak akan turun grade-nya. Nah itu pertama yang saya berikan itu air matang. Lalu berikutnya pakan. Nah dari faktor pakan ini juga sudah berulang kali juga saya katakan bahwa kalau kita memberikan makan pada perkutut, berilah makanan yang bersih, higienis. Dalam artian
sudah kita cuci demikian hingga sudah kita cuci lalu kita keringkan. Kalau memang pas cuaca panas itu kan kita bisa menjemur, lalu kita sediakan untuk perkutut kita kan jadi lebih bersih, lebih fresh. Nah itu juga ada alasannya kenapa kok perkutut mohon maaf untuk pakan itu kenapa harus bersih, itu ada alasannya. Ya sudah beberapa kali saya bahas tentang pakan kenapa harus dicuci dan lain-lain, itu nanti kita akan ngobrol lebih dalam lagi tentang apa alasan dari pakan perkutut yang harus dicuci. Poin tadi pertama tadi tentang minuman yang bersih, dalam artian minuman dengan dimatangkan atau digodok ya, direbus. Nah minuman yang direbus. Yang berikutnya tentang pakan yang bersih, mungkin ya dicuci lebih baik. Kalau yang saya lakukan biasanya untuk faktor pakanan, saya biasanya memakai jawut atau juga jawut itu saya semacam biji-bijian ya, bukan millet. Kalau millet ada putih, ada millet merah. Tapi kalau jawut otek lah, nah istilahnya ada, kalau di sini bahasanya istilahnya otek, jawut atau otek kita campurkan millet. Lalu untuk penghangatnya kita berikan biji sawi. Biji sawi itu bisa ada yang memakai bodem juga, tapi perbandingan jangan banyak-banyak. Jadi biji sawi cukup 1:10 lah. Biji sawinya 1, 10-nya untuk millet dan jawutnya. Jadi kita campur. Nah itu sebagai makanan penghangat ketika musim hujan. Nah berikutnya tadi yang sudah makan, sudah minum, sudah pakan, sudah. Berikutnya kebersihan sangkar. Nah kebersihan sangkar ini sangat mutlak dilakukan oleh pegiat perkutut, baik hujan maupun tidak hujan. Tentunya kalau kita pas musim hujan ini, sangkar itu akan biasanya lembab. Nah kotoran yang ada pada tembok perkutut atau tembok sangkar perkutut itu akan terurai oleh kuman-kuman yang menempel. Nanti akan menimbulkan jamur dan berbagai macam penyakit yang akan mempengaruhi si perkutut atau pelanggan kita, yang tentunya kita tidak mengharapkan untuk perkutut menjadi tidak sehat, kurang performa nanti, dan akibatnya lain ya, ketika kurang performa ya nanti bisa suaranya serak, bisa menimbulkan flu juga dan lain-lain. Tentunya kita tidak harapkan. Makanya kebersihan sangkar itu sangat mutlak harus dilakukan, harus benar-benar bersih dan tidak ada kuman yang akan masuk ke sangkar dan yang akan memberikan sebuah penyakit pada perkutut atau pelanggan kita yang kita sukai tentunya. Lalu berikutnya misal ya, misalnya ketika cuaca kan tidak stabil ya, seperti ini kadang hujan kadang panas. Nah ketika panas itu, bila ada waktu sesempatnya kita menjemurnya, walaupun cuma sebentar, berikan kehangatan sebentar ketika cuaca sedikit panas. Walaupun sedikit panas nggak apa-apa, kita jemur, karena memang ya walaupun benar perkutut itu sangat tahan dengan segala cuaca, baik panas maupun hujan. Jadi tidak harus dilakukan ketika maksudnya bukan tidak harus dilakukan, itu ya sesadar kita aja. Kita ketika ada panas kita berikan kehangatan, tapi kalau kita hujan ya jangan dihujan-hujankan. Walaupun perkutut sangat tahan dengan cuaca, cukup kita berikan, misalkan ada sedikit panas, kita jemur sebentar untuk biar mendapatkan asupan hangat, biar ya tercukupilah dari segi suhunya lebih stabil. Dan yang berikutnya adalah mungkin beberapa sering ada yang pernah mendengar, ada yang belum. Ini adalah cara yang unik yang dilakukan oleh pegiat perkutut lama, untuk menggunakan bisa dibilang cara klasik. Ketika perkutut di kala hujan itu, beberapa pegiat perkutut lama itu melakukan si perkutut tersebut ditaruh di dapur. Nah di dapur itu cara unik. Secara logis memang
dapur itu kan ada sebuah kehangatan ya, kehangatan yang secara alami karena dipakai untuk memasak, untuk melakukan hal-hal yang sifatnya untuk memanaskan kompor dan lain-lain. Nah, itulah yang memicu dan suasana-suasana di dapur itu ada aroma-aroma rempah-rempah, aroma-aroma sayur dan lain-lain. Nah, itu seolah memberikan suasana seperti ketika berkutat di alam, dan juga dengan kehangatan-kehangatan yang muncul yang secara tidak langsung itu dari ketika kita merebus, kita menggoreng, itu ada kehangatan yang muncul dari situ. Nah, itu sering dilakukan oleh pegiat berkutut lama ketika mensiasati cuaca yang tidak stabil. Kan di dapur kan hangat misalnya. Nah, itulah yang mungkin dimaksudkan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak tercapai ketika musim hujan. Nah, di dapur hangat dan mungkin kebutuhannya tercukupi untuk berkutut. Mungkin seperti itu yang diharapkan. Dan mungkin saya dengan semua pernah melakukan, dan tidak sadar itu sudah sering dilakukan. Bahkan berbeda ketika kita menaruh berkututnya di ruang tamu. Itu kan ya memang dari segi estetika lebih enak ya dipandang kalau di ruang tamu, berbeda ketika di ruang dapur. Cuma itu ada salah satu siasat untuk memperlakukan berkutut kita di kala musim hujan. Walaupun di musim kemarau dan lain-lain sah-sah saja, yang penting tidak dimarahi istri lo ya. Nanti kalau pakainya diecer-ecer nanti pasti akan wow gitu. Nah, ada juga cara yang sering saya lakukan juga, itu saya ketika ada ruang-ruang yang tidak diberikan internet atau dalam genteng yang terlihat, itu genteng saya berikan, saya ganti yang memakai genteng kaca. Itu jadi sangkar saya taruh di cantolan sebelahnya yang ada kacanya. Nah, nanti ketika musim hujan atau musim kalau ketika panas muncul, itu akan tersinari secara otomatis. Jadi tidak perlu kita keluar masukkan sangkar seperti ketika musim kemarau. Itu betul-betul taruh situ aja. Kalau musim hujan juga tidak kehujanan, kalau musim panas pun tidak akan juga akan mendapatkan asupan matahari yang baik. Itu yang sering saya lakukan. Juga seperti saya melakukan juga ini, kebetulan beberapa berkutut saya berikan di tritisan, tapi yang tidak terkena air secara langsung. Jadi nanti ketika ada panas, dia juga tetap akan mendapatkan asupan secara tidak langsung. Tidak seperti ketika kita hujan pun tidak akan terkena air secara langsung, tapi ketika panas dia akan mendapatkan asupan. Lalu cara terakhir yang sangat sering dilakukan pegiat berbutut, yaitu dengan memberikan kehangatan dalam bentuk jamu-jamuan. Jamu-jamuan bisa juga memberikan berbutut dengan pakan yang diberikan jamu-jamuan. Beberapa mungkin sudah banyak yang menjual jamu-jamuan itu sesuai dengan apa yang sering diperlakukan, apa yang sering digemari ketika memberikan jamu-jamuan. Monggo saja, sah-sah saja. Mereknya banyak, merek yang beredar juga termasuk pakan yang mengandung jamu-jamuan juga banyak yang meracik dan menjualkan secara bebas. Dan mungkin kalau cara yang banyak dilakukan, cara tradisional yang sering dilakukan, memberikan kencur, itu juga bagus. Kencur yang kita potong sedemikian hingga biasanya seukuran banyak yang melakukan seukuran biji kacang hijau ya, seukuran kacang hijau itu kita lolokkan. Itu juga bisa dilakukan untuk menghangatkan. Namun ya tetap saya garis bawahi, memberikan jamu-jamuan pada berkutut itu jangan berlebihan, karena tetap ada efeknya. Jadi kalau ketika memberikan jamu-jamuan pada berkutut ya paling tidak ya, kalau saya sih, saya hampir tidak pernah melakukan. Walaupun saya pernah melakukan, tapi hampir tidak sering melakukan untuk memberikan jamu-jamuan. Saya berusaha tidak membiasakan berkutut untuk jamu-jamuan. Itu
kalau misalkan melakukan jamu-jamuan paling nggak saya sebulan sekali diberikan jamu atau kencur juga boleh, bagus juga, enak kencur juga bagus. Itu yang penting jangan berlebihan. Jika berlebihan nanti akan perutut mudah brodol, misalnya mabung itu adalah melepaskan bulunya karena saking panasnya. Yang efek yang paling sangat tidak baik lagi adalah suaranya serak, dan kalau kegacoran nanti malah suaranya juga patah kan. Tidak, kalau untuk gacor-gacoran ya monggo saja, tapi kalau saya karena hanya sekedar untuk pegiat tertentu untuk rumahan, ya saya lakukan perawatan yang baik saja. Tuh, mungkin itu bisa menjadi alternatif ketika kita merawat perkutut kala musim hujan. Jadi pertama tadi kita sampaikan air yang matang, yang berikutnya pakan yang baik, yang bagus tentunya, lalu kebersihan sangkar, lalu penjemuran perkutut dikala ada sedikit celah matahari yang muncul, itu kita sempatkan. Lalu penempatan di mana kita harus menaruh perkutut ketika musim yang tidak stabil seperti ini, juga jamu-jamuan berikutnya. Nah, itu beberapa cara yang saya lakukan, yang kita lakukan ketika menghadapi musim yang tidak stabil seperti saat ini, yang tentunya kadang hujan, kadang panas, yang tidak menentu. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau menambahi tips-tipsnya atau caranya yang lebih bagus lagi, bisa komen di kolom komentar ya. Nanti kita tunggu responnya seperti apa pengalamannya bagaimana. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman dan pemirsa Manggala Channel. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sobat Manggala.